Pesawat pertama komersial China, Comac C919, pesaing terberat Boeing dan Airbus. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pesawat penumpang sipil dunia selalu didominasi oleh Eropa dan Amerika Serikat, khususnya Boeing dan Airbus, yang monopoli pasar pesawat penumpang menengah dan besar secara global. Akan tetapi, China juga mempercepat tata letak dunia di bidang ini. Dan salah satu pencapaian mereka baru-baru ini telah memecahkan monopoli negara Eropa dan Amerika Serikat, sehingga membuat Amerika Serikat sangat cemas. Pesawat penumpang sipil C919 yang ditunggu-tunggu akhirnya akan segera bertemu dengan para penumpangnya. Saat ini, uji kelaikan udara pesawat penumpang ini akan segera selesai dan mendapatkan izin operasi komersial dari Eropa bernama European Aviation Safety Agency atau disingkat EASA pada akhir tahun ini. Selain itu, perusahaan pesawat komersial China atau Commercial Aircraft Corporation of China atau disingkat COMAC adalah sebuah pabrik kedirgantaraan milik China yang didirikan pada tahun 2008, berperan sebagai kendaraan utama dalam program pesawat penumpang besar di negeri tirai bambu. Kantor pusatnya berada di Pudong, Shanghai. COMAC adalah perancang dan konstruktor pesawat penumpang besar dengan kapasitas lebih dari 150 penumpang. COMAC yang memproduksi pesawat C919 telah menerima pesanan dari China Southern Airlines sebanyak 200 pesawat C919. COMAC telah memiliki 28 pelanggan dengan total pesanan melebihi 1.000 pesawat. Berdasarkan total pesanan di atas, COMAC paling tidak dapat menghasilkan pendapatan sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat. Akibatnya, munculnya C919 telah membuat Amerika Serikat dan negara Eropa sangat gelisah. Mereka khawatir C919 akan meraih lebih banyak pangsa pasar di dunia. Jadi, teknologi apa yang begitu luar biasa dari C919 yang dapat membuat Eropa dan Amerika Serikat begitu memperhatikannya? Ketika berbicara tentang pesawat sipil, kita pasti akan langsung berasosiasi pada perusahaan Boeing asal Amerika Serikat. Sebagai perusahaan terkemuka di industri kedirgantaraan global, Boeing adalah salah satu pesawat sipil dan militer terbesar di dunia, mendominasi 38% dari pangsa pasar global. Sedangkan Airbus, perusahaan dirgantara terbesar kedua di dunia, mendominasi 28% dari pangsa pasar global. Mereka berdua jauh memimpin di depan maskapai lainnya di dunia. Pesawat Boeing 737 adalah pesawat penumpang paling klasik di dunia. Saat ini ada sekitar 6.000 pesawat Boeing 737 yang beroperasi di seluruh dunia. Namun, setelah Boeing mencapai puncak dunia, mereka mulai menjadi arogan. Umpamanya, pasar besar China sebagai pelanggan terbesarnya dan telah menyediakan peluang dan keuntungan besar bagi Boeing, tidak mendapat kehormatan yang layak dari Boeing. Boeing selalu mengadopsi strategi blokade teknis terhadap China. Setiap kali pesawat Boeing di China bermasalah, China harus mempekerjakan insinyur dari luar negeri untuk memperbaikinya. Yang lebih ironik dan memalukan China adalah para insinyur asing ini secara tegas melarang orang China untuk berada di tempat saat mereka memperbaiki pesawat. Ini merupakan penghinaan secara terang-terangan, salah satu insinyur pesawat COMAC. Boeing juga sering mengungkapkan arogansi mereka di hadapan pelanggan lainnya.
Misalnya pada bulan Oktober 2018, pesawat Boeing 737 milik Lion Air Indonesia, ataupun di bulan Maret 2019, pesawat Ethiopia jatuh berturut-turut hingga menewaskan 339 penumpang dan awak. Namun setelah insiden fatal tersebut, Boeing tetap bersikap arogan tanpa memberikan penjelasan apapun bagi Indonesia maupun Ethiopia. Amerika Serikat yang mengklaim selalu menghargai hak asasi manusia tidak pernah mengutuk sikap Boeing yang sangat tidak bertanggung jawab, kata Rusia. Akibatnya, administrasi penerbangan sipil China mempelopori untuk menangguhkan ratusan penerbangan komersial Boeing 737 MAX di China. Tindakan ini membuat Amerika Serikat sangat tidak nyaman. Sebagai akibatnya, Uni Eropa dan negara-negara lain di dunia juga ikut mengumumkan penangguhan penerbangan komersial pesawat Boeing 737 MAX. Dari peristiwa ini bisa disimpulkan bahwa telah banyak negara memiliki dendam lama terhadap Boeing. Namun mereka semua tidak berani mengungkapkannya, kata penerbangan sipil China. Menghadapi situasi seperti itu, Boeing akhirnya mengesampingkan kesombongannya sebelumnya dan mengumumkan penyelidikan atas kecelakaan di atas. Perusahaan Boeing akhirnya menemukan bahwa pesawat mereka memang memiliki masalah komponen. Dan karena kejadian ini, penjualan Boeing langsung turun drastis. Pada saat ini memang sangat menguntungkan COMAC untuk perkembangan perusahaan penerbangan lokalnya. Apalagi Boeing dan Airbus telah lama menekan perusahaan penerbangan lokal China. China menyadari lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada harus tergantung kepada orang lain. China pernah memproduksi dan memiliki pesawat sipil dengan hak kekayaan intelektual independen tersendiri. Pesawat besar C919 pertama diusulkan oleh COMAC pada tahun 2006. Proyek ini mengundang 47 perusahaan dalam dan luar negeri dengan total 468 pakar dirgantara untuk membentuk tim teknik bersama ilmiah dan teknologi skala besar. Setelah lebih dari 10 tahun eksplorasi dan penelitian, pesawat C919 menyelesaikan penerbangan perdananya di Bandara Pudong, Shanghai pada tahun 2017, yang menandai keberhasilan pengembangan pesawat besar made in China sendiri. Seperti yang kita ketahui, hal yang paling penting dalam pesawat penumpang adalah keamanan. Anda mungkin bisa terbang cepat, tetapi Anda juga harus aman. Karena jika terjadi kecelakaan, akibatnya sangat fatal. Umpamanya pada tahun 1940-an dan 50-an. Ada jet paling canggih saat itu, tetapi telah menyebabkan 3 kecelakaan dalam setahun. Sehingga tidak ada penumpang yang berani naik pesawat mereka lagi. Akibatnya pangsa pasar mereka diambil alih oleh Boeing. Itulah sebabnya keamanan adalah prioritas pertama di awal desain pesawat C919. Standar kelaikan udara dan standar keamanan yang diadopsi adalah yang paling canggih di dunia saat ini. Bahkan, bahan bakar persyaratan kelembaman atau ancaman bom minimum ditingkatkan pada tahap awal desain. Persyaratan baru ini jauh lebih tinggi daripada standar kelaikan udara internasional hari ini. Sebagai pendatang baru, pesawat sipil dengan hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen, fitur terpenting dari C919 terletak pada bentuk dan struktur bodinya yang aerodinamis, yang sangat sulit bagi pesawat untuk menirunya secara langsung. Karena perubahan kecil apapun dapat mempengaruhi keamanan pesawat. Jadi, untuk menerobos desain pesawat adalah kesulitan utama yang harus diatasi. Untuk memastikan kinerja pesawat, tim pengembangan telah menggambar lebih dari 2.000 gambar di bagian depan dan belakang sayap pesawat C919
Melalui eksperimen pengoptimalan berkelanjutan dan perhitungan berulang-ulang, akhirnya rancangan desain diputuskan. Namun, pengujian tidak hanya berhenti di tingkat desain, tetapi juga di berbagai eksperimen seperti pengujian integrasi sistem dan mesin pengujian upaya terbaik. Dalam pengembangan C919, China telah memecahkan 100 teknologi inti dengan teknologi terbaru, material terbaru, dan proses terbaru. Sehingga C919 juga memainkan peran penting dalam memimpin pengembangan seluruh industri penerbangan dan meningkatkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia penerbangan. Sebagai contohnya, ketebalan kulit cangkang pesawat C919 hanya 2 mm dan akan berubah bentuk ketika Anda menekannya dengan keras dengan jari Anda. Untuk menggabungkan bahan fleksibel ini dengan bahan kaku dengan aman, COMAC dan Lembaga Penelitian Ilmiah Universitas China menggunakan metode analisis deviasi perakitan struktur hibrida yang fleksibel dan padat. Mengembangkan sistem analisis simulasi deviasi perakitan digital yang akan efektif mengurangi kegagalan sistem aviasi. Seperti teknologi pengukuran digital, pengeboran cerdas, dan pemantauan cerdas juga telah diterapkan ke lini produksi satu demi satu, yang secara efektif meningkatkan efisiensi perakitan. Salah satu teknologi utama pembuatan sayap pesawat adalah teknologi panel dinding integral CNC short pinning yang telah lama diblokir oleh negara barat. Merupakan salah satu teknologi inti yang membatasi pengembangan pesawat penumpang besar di China. Namun, di bawah pimpinan proyek C919, COMAC telah berhasil mengatasi banyak teknologi inti, utama melalui banyak studi teoritis dasar atau demonstrasi sistem, memecahkan blokade dan monopoli teknologi asing. COMAC juga menjadi salah satu dari sedikit perusahaan di dunia yang menguasai teknologi tersebut. Hari ini, 4 pesawat C919 telah berhasil dikirim ke tangan pelanggan, menandai bahwa lini produksi secara resmi memiliki kemampuan pemrosesan pesawat. COMAC menyatakan bahwa lini produksi baru mereka telah meningkatkan efisiensi 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya, sehingga meletakkan dasar teknis yang kuat untuk produksi massal C919 di masa depan. C919 tidak hanya membuat terobosan dalam kinerja dan peralatan, tetapi juga bekerja keras untuk memenuhi permintaan pelanggan yang di-tailor-made. Seperti instrumen mekanik digantikan oleh layar besar, informasi yang selalu diamati oleh pilot akan muncul di layar besar, tetapi kapan dan informasi apa yang diberikan dan bagaimana pilot bisa memahami dan menggunakan informasi dengan baik atau membuat keputusan yang tepat sesuai dengan informasi dan menerapkannya secara akurat adalah masalah utama yang dipertimbangkan dalam desain kokpit C919. Selanjutnya ada 5 tampilan layar besar di depan kokpit pilot dan kopilot pesawat C919 yang masing-masing menampilkan status penerbangan, informasi navigasi, informasi peringatan, diagram, dan sebagainya. Pada saat pesawat berada pada tahapan yang berbeda, informasi yang perlu diperhatikan pilot juga berbeda. Contohnya, pada fase meluncur, pilot perlu memperhatikan temperatur ban dan tekanan ban. Selama fase pelayaran, informasi ini tidak lagi menjadi fokus perhatian pilot. Oleh karena itu, dalam desain sistem tampilan kokpit pesawat C919, para perancang akan mengurutkan klasifikasi informasi yang ditampilkan dan menyembunyikan informasi yang tidak perlu diperhatikan oleh pilot. Selama pilot lagi meluncur, take off, mendaki, melayar, menurun, ataupun saat pendaratan,
Informasi terfokus akan diurutkan sehingga hanya informasi yang perlu diperhatikan pilot akan ditampilkan di layar. Melalui informasi ini, pilot dapat memahami status pesawat terlebih dahulu dan tidak perlu lagi mengambil informasi secara manual, sehingga dapat mengurangi beban kerja pilot. Juga menghindari kesalahan operasi yang disebabkan oleh faktor manusia. C919 juga memiliki 30 solusi untuk membangun kembali area tampilan jika terjadi kegagalan layar. Jika salah satu layar tiba-tiba gagal, informasi kunci akan segera direkonstruksi dan ditampilkan di layar lain. Untuk mempertimbangkan faktor manusia dalam desain, Comac juga mengundang pilot Eastern Airlines untuk berpartisipasi dalam pekerjaan evaluasi kokpit C919. Menurut prediksi, dalam 20 tahun ke depan akan ada lebih dari 40.000 permintaan pesawat komersial secara global dengan nilai total 6 triliun dolar Amerika Serikat. Di antara mereka, permintaan terhadap pesawat C919 akan mencapai 9.000 pesawat, mengkontribusikan 22% dari pangsa global. Di masa depan, pesawat besar buatan China akan memasuki pasar internasional secara bertahap dan bersaing dengan para raksasa manufaktur pesawat dunia. Keberhasilan pesawat C919 sekarang berarti industri manufaktur kelas atas China telah meningkat pesat. China tampaknya akan berhasil mencapai tujuan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Pesawat besar China ini akan mewakili banyak industri manufaktur kelas atas dan membawa perkembangan dan pembangunan pesat di negaranya dan di dunia. Di masa lalu, negara-negara barat menertawakan China karena China tidak memiliki pesawat besar sendiri. Sekarang, China merealisasikan mimpinya dan memiliki pesawat komersial sendiri. Namun kemudian orang-orang barat mulai menertawakan pesawat komersial China tidak memiliki mesin buatan sendiri. Namun berdasarkan mental dan kerja keras orang China yang pantang menyerah ini, saya percaya mereka akan segera menciptakan mesin pesawat buatan mereka sendiri. Karena ada sekelompok orang paling cerdas di China berjuang mati-matian 24 jam untuk kebangkitan industri manufaktur kelas atas di negeri tirai bambu ini. China menyadari bahwa hanya dengan menerobos industri manufaktur kelas atas, China baru dapat merangkul renaissance atau kebangkitan sebagai negara adidaya di dunia ini. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!